keluarga sorgawi dan Tuhan Ibu. Dengan topik ini, saya akan meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama. Baru-baru ini, saya berkesempatan menghadiri acara peringatan 60 tahun Gereja Tuhan di Peru. Saya bertemu dengan banyak orang di acara tersebut. Para pejabat pemerintah juga hadir. Bukankah Peru pada dasarnya adalah negara Katolik? Ketika mereka datang ke gereja, pertanyaan yang mereka ajukan secara konsisten adalah, apakah Tuhan Ibu benar-benar disebutkan dalam Alkitab? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu dalam hidup saya. Namun, kita harus memeriksa apakah Alkitab benar-benar bersaksi tentang hal ini, bukan? Hosea pasal 6 ayat 6 menyatakan, "Karena aku menyukai pengenalan akan Tuhan daripada korban sembelihan," menunjukkan bahwa Tuhan lebih suka kita memiliki pemahaman yang benar tentang Dia daripada ibadah. Lalu, apakah Tuhan yang kita sembah benar-benar hanya Tuhan Bapa? Apakah tidak ada Tuhan Ibu? Saat ini, ada banyak orang Kristen di sekitar kita. Ada banyak orang yang dengan bangga berkata, "Saya mengenal Tuhan, dan saya percaya kepada Tuhan sesuai dengan Alkitab." Mereka juga telah diajarkan dan percaya bahwa hanya menyembah Tuhan Bapa adalah jalan iman yang benar dan jalan kebenaran. Namun, jika ada Tuhan Ibu, maka kepercayaan mereka sama sekali berbeda dari Alkitab. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 18, Tuhan memperingatkan setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jangan menambahkan apa yang tertulis dalam Alkitab atau menguranginya. Bukankah Tuhan ingin umat manusia mengikuti prinsip keselamatan yang telah Dia tetapkan dalam Alkitab untuk keselamatan umat manusia? Bukankah ada ajaran dari Tuhan yang mengizinkan semua orang tanpa kecuali untuk bertobat dan kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal? Karena itu, hari ini, mari kita tegaskan pertanyaan ini bersama-sama. Apakah keberadaan Tuhan Ibu adalah sebuah kebenaran di dalam Alkitab? Mengapa disebut keluarga sorgawi? Semua gereja menyebut Tuhan Bapa. Tidak ada perbedaan pendapat di antara semua gereja mengenai hal ini, melampaui perbedaan aliran gereja. Mengapa kita harus menyebut Tuhan hanya sebagai Bapa? Apakah karena Alkitab tidak menyebut Tuhan Ibu? Tidak, tidak demikian. Karena itu, hari ini, mari kita bersama-sama mencari kehendak Tuhan satu persatu. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu. Yaitu, kehendak Tuhan, apa yang terjadi dengan segala sesuatu, semuanya itu ada dan diciptakan. Di sini, ada sesuatu yang harus kita perhatikan dalam pengajaran firman Tuhan ini. Bagaimana semua hal diciptakan? Menurut kehendak Tuhan, mereka diciptakan. Bahkan untuk sebuah batu yang menggelinding di pinggir jalan, Tuhan telah menetapkan makna agar batu itu berada di sana pada waktu dan tempat tertentu. Apakah ada sesuatu yang diciptakan tanpa tujuan? Tidak ada. Tidak ada satupun kehidupan manusia yang diciptakan tanpa tujuan. Semuanya, apa yang harus kita perhatikan? Di antara berbagai sistem bintang yang ditemukan umat manusia, dikatakan bahwa bumi adalah satu-satunya tempat di mana kehidupan secara unik ada. Ilmu pengetahuan belum berkembang lebih jauh dari itu. Hal ini dapat dilihat sebagai keterbatasan manusia. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, diciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan. Hal yang sama berlaku untuk burung-burung di langit, ikan-ikan di laut, dan berbagai jenis binatang liar yang berkeliaran di ladang. Hal yang sama berlaku untuk manusia. Apakah ada makhluk yang diberi hidup tanpa ibu? Sama sekali tidak.
Mengapa bukan seorang ayah yang lebih kuat melahirkan anak? Pemeliharaan Tuhan telah diatur sedemikian rupa, sehingga memungkinkan anak-anak dilahirkan melalui seorang ibu. Alasan mengapa kehidupan bisa ada di bumi adalah karena keberadaan ibu. Pikirkanlah tentang ikan-ikan di laut. Bayangkanlah tidak ada induk ikan. Mungkinkah kehidupan masih ada di laut? Lihatlah semua burung-burung yang terbang di langit. Jika tidak ada induk burung, dapatkah kehidupan ada di dunia burung? Hal yang sama berlaku untuk dunia manusia. Bukankah karena keberadaan ibu, bumi bisa menjadi planet kehidupan yang unik di alam semesta? Mari kita lihat kitab Roma pasal 1 ayat 18. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, apa yang terjadi pada hal tersebut, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bukankah ini berarti bahwa dengan melihat segala sesuatu, kita dapat memahami kehendak Tuhan atau tidak? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan jelas, maka kita dapat memahami kehendak-Nya. Tuhan menciptakan segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga umat manusia tidak dapat berdalih. Kami tidak tahu tentang Tuhan Ibu, karena kami belum pernah mendengar tentang Dia. Apakah hanya dunia binatang? Hal yang sama berlaku untuk dunia tumbuhan. Ada banyak pohon di sepanjang tepi jalan. Di musim gugur, semua pohon ginkgo yang menghasilkan kacang adalah pohon induk. Apakah saya baru saja menyatakan sesuatu yang terlalu jelas? Jika tidak ada pohon induk, maka seluruh dunia tumbuhan akan kehilangan kehidupan. Itulah sebabnya seorang ibu adalah kehidupan itu sendiri. Dunia tanpa ibu adalah dunia kematian di mana kehidupan tidak bisa ada. Tuhan juga berkata, apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat berdalih dengan mengatakan, kami tidak pernah mendengar tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, jadi kami tidak dapat percaya kepada mereka. Jika ada Tuhan Bapa, tentu saja, siapa lagi yang harus ada? Sayangnya, saat ini, banyak orang yang bersikeras, hanya ada satu Tuhan, Tuhan Bapa, tetapi Alkitab yang mereka baca dan Alkitab yang kita baca sama persis. Baik itu Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Ibrani asli, atau Alkitab bahasa Yunani asli, semua Alkitab adalah sama. Namun, dalam Alkitab ini, Tuhan telah mengaturnya sesuai dengan kehendak-Nya sehingga kelahiran kehidupan tidak dapat terjadi tanpa seorang ibu. Baik di dunia tumbuhan, dunia burung yang terbang di angkasa, dunia hewan liar yang berlari di padang, atau dunia ikan di dalam air, kehidupan tidak akan bisa ada di dunia manapun tanpa seorang ibu. Siapa yang membuatnya seperti itu? Itu tidak dibuat seperti itu oleh kalian, juga tidak dibuat seperti itu oleh saya. Tuhan membuatnya seperti itu. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan ingin manusia ketahui melalui semua makhluk hidup yang mencerminkan kehendak-Nya? Semua kehidupan benar-benar singkat dan sementara. Karena itu, kita semua berharap untuk hidup selamanya. Agar kita dapat menuju ke dunia hidup yang kekal, Tuhan telah memberitahukan kepada seluruh umat manusia melalui Alkitab, bahwa tidak hanya ada Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Mari kita lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, menjadikan siapa? Menjadikan manusia,
menurut gambar dan rupa kita. Bukan hanya satu Tuhan yang menciptakan manusia. Semuanya, karena ada lembaga Alkitab di setiap negara, maka terjemahan yang telah disetujui secara publik oleh lembaga Alkitab ini diterbitkan. Ini berarti bahwa semuanya diterjemahkan dengan cara yang selaras dengan bahasa asli Alkitab. Di sana juga dikatakan kita, Alkitab Spanyol, Alkitab Korea, dan bahkan Alkitab Ibrani asli semuanya menggunakan kata bentuk jamak. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Namun demikian, gereja-gereja di dunia bersikeras, satu Tuhan yang menciptakan kita manusia. Namun, dari ungkapan ini baiklah kita menjadikan, sangat jelas bahwa itu tidak mengacu hanya satu Tuhan saja. Jika Tuhan hanya satu, bukankah ungkapan yang tepat adalah, aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupaku? Tuhan yang menciptakan manusia bukan hanya satu Tuhan. Menyangkal hal itu sama saja dengan menyangkal Alkitab. Lalu, mengapa itu diungkapkan sebagai kita? Jawabannya ada di ayat 27. Mari kita lihat ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapakah yang diciptakan Tuhan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Lalu, bukankah ini berarti bahwa keberadaan Tuhan, ada Tuhan dengan rupa laki, dan juga ada Tuhan dengan rupa perempuan? Jika Tuhan tidak memiliki gambar laki-laki dan gambar perempuan, bagaimana mungkin laki-laki dan perempuan diciptakan? Tuhan yang asli justru digambarkan dalam bentuk jamak karena ada Tuhan dengan rupa laki dan Tuhan dengan rupa perempuan. Bukankah demikian? Karena alasan ini, kami menyebut Tuhan yang berupa laki sebagai Tuhan Bapa. Lalu, secara alami, bagaimana kita harus menyebut Tuhan yang berupa perempuan? Bukankah Bapa adalah Dia yang memberi kita hidup? Ibu juga adalah Dia yang memberi kita hidup. Dalam ilmu kehidupan, banyak ilmuwan telah melakukan penelitian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, apa sumber kehidupan dan dari mana kehidupan berasal? Dan mereka menemukan bahwa kehidupan diwariskan kepada keturunan melalui DNA mitokondria ibu. Hal ini berarti bahwa hidup tidak akan pernah lengkap hanya dengan seorang ayah. Ini dapat dianggap sebagai misteri kehidupan luar biasa yang telah diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Namun, mengapa banyak ahli ilmu agama dan banyak gereja saat ini bersikeras, hanya ada satu Tuhan Bapa? Ketika kita melihat semua sejarah Alkitab, kita dapat menemukan bahwa Alkitab memiliki satu ciri khas, Calvinisme laki-laki. Kepercayaan kalau lelaki lebih baik dari perempuan. Itu benar dalam sejarah Perjanjian Lama dan pada zaman Yesus dalam Perjanjian Baru. Bukankah banyak orang yang terlibat seperti dalam gerakan perempuan akhir-akhir ini? Selain itu, Peru, tempat saya kunjungi, memiliki seorang presiden perempuan. Di Amerika Serikat, bukankah ada juga calon presiden perempuan sekarang? Di seluruh dunia, kita dapat melihat bahwa perempuan telah membuat kemajuan yang luar biasa dibandingkan dengan masa lalu. Semua hal ini bukannya tidak berhubungan dengan ajaran Alkitab. Hingga saat ini, perempuan dianggap sebagai sosok bawahan laki-laki. Akibatnya, ketika menghitung jumlah orang pada zaman Perjanjian Lama, perempuan selalu tidak termasuk dalam perhitungan. Biarkan saya memberi kalian sebuah contoh. Di masa lalu, dalam masyarakat Korea, papa nama di gerbang utama rumah hanya menampilkan nama ayah, tidak pernah mencantumkan nama ibu. Ada gagasan dan ide seperti itu bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah dari laki-laki.
Meskipun orang menyebut Tuhan Bapa, mereka gagal mengakui dan percaya akan keberadaan Tuhan Ibu. 어머니 하나님의 어떤 존재가 존재한다는 사실을 인정하지 못하고 믿지 못하고 있습니다. Apakah ada orang selain Tuhan yang dapat memberi kita hidup? 그러한 존재가 있습니까? Tidak ada. 근데 보니까 Karena ada Sang Pencipta dengan gambar laki-laki dan Sang Pencipta dengan gambar perempuan. Alkitab mencatat bahwa Sang Pencipta berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." 그렇게 성경은 기록했던 것입니다. Bukan karena Tuhan Ibu tidak ada, tetapi Dia benar-benar terhapus dari adat istiadat sosial mereka. 사회적인 관습에서 지워내버린 것입니다. Lalu, kapan keberadaan Tuhan Ibu diberitakan dan diumumkan kepada umat manusia? 우리 인류에게 선포되고 알려지게 될 것인가? Mari kita pastikan hal ini melalui kitab Wahyu pasal 19. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 19 ayat 6. Pasal 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan, Allah kita, yang Maha Kuasa, telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Siapa yang dilambangkan anak domba itu? Anak domba melambangkan Yesus. Apakah Yesus menikah ketika Dia datang ke bumi ini? Namun, di sini, Tuhan mengungkapkan kepada umat manusia melalui wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Hari perkawinan anak domba, Yesus Kristus, telah tiba. Dan siapa yang telah bersiap? Ada tertulis, pengantinnya telah siap sedia. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dalam Kejadian, akhirnya diungkapkan melalui wahyu Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 19. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, bukankah Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Tuhan, dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Telah diberitahukan dengan jelas kepada kita bahwa ada istri Yesus Kristus, yang adalah anak domba. Rasul Yohanes sangat penasaran tentang siapakah istri anak domba itu. Mari kita lanjutkan ke pasal 21. Wahyu pasal 21. Mari kita lihat ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Yohanes sangat gembira ketika malaikat itu berkata bahwa dia akan menunjukkan kepadanya anak domba dan istrinya. Mari kita lanjutkan dengan ayat 10. Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku. Apa yang dia tunjukkan padanya? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Malaikat itu berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu anak domba dan mempelai anak domba." Dan apa yang dia tunjukkan kepada Yohanes? Dia menunjukkan kepadanya kota yang kudus itu, Yerusalem. Semua perkataan dalam Alkitab memiliki ayat-ayat yang berpasangan. Jika kita tidak menghubungkan ayat-ayat yang berpasangan dengan benar, kita tidak dapat menemukan kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang dilambangkan Yerusalem di sini, dengan melihat ayat yang berpasangan. Galatia pasal 4. Dalam Galatia pasal 4 ayat 26, ada tertulis, "Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka." Siapa dia? Dan ialah ibu kita. Dari sudut pandang rohani, anak domba melambangkan bapa kita, dan mempelai anak domba melambangkan ibu kita. Semuanya, apakah kata ibu ditemukan dalam Alkitab atau tidak? Meskipun dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab, semua kebenaran ini telah disembunyikan selama ribuan tahun, dan tuntutan bodoh bahwa Tuhan itu hanya satu, telah diwariskan bahkan sampai hari ini. Namun, tanpa percaya kepada Tuhan Ibu, tidak ada gereja di dunia yang dapat berubah menjadi gereja yang memiliki janji hidup yang kekal.
변화될 수가 없습니다. 우리에게는 Kita pasti 끊임없이 memiliki Tuhan Bapa, 아버지 하나님도 tetapi siapa lagi yang kita miliki? 누구도요? 어머니 Karena 하나님도 Tuhan Ibu 존재하기 juga ada. 아버지 하나님에 대한 Kita perlu menemukan 신앙과 gereja yang memiliki 어머니 iman yang 하나님에 benar 대한 kepada Tuhan 신앙, Bapa dan Tuhan Ibu. 하는 그 교회를 우리가 찾아야 되겠습니다. Mari kita beralih ke kitab Wahyu pasal 22. 넘어가 보도록 합시다. Mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, bagian ini, yang digambarkan sebagai anak domba dan istri anak domba, dan anak domba dan pengantin perempuan, dalam Wahyu pasal 19 dan 21, dinyatakan sebagai roh dan pengantin perempuan, dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh, sebagai bagian dari Tritunggal, menandakan Tuhan Bapa. Tak perlu dikatakan, pengantin perempuan adalah Tuhan Ibu. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ketika hari keselamatan sudah dekat, roh dan pengantin perempuan akan mengutus para pesuruh, para penginjil, dan para nabi, supaya semua orang dapat mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, dan kembali kepada mereka. Dengan cara ini, untuk memimpin seluruh dunia ke dunia kehidupan, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu saat ini mencari dan memanggil semua umat manusia. Mari kita beralih ke Matius pasal 6, di mana Yesus mengajar kita tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, ketika Dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Bukankah dalam Ibrani pasal 8 ayat 5 dijelaskan, bahwa prinsip sorga dan bumi memiliki hubungan kenyataan dan bayangan? Mari kita buka kitab Matius pasal 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu, yaitu Tuhan mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Yesus mengajar kita bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bagaimana kita harus berdoa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dengan cara ini, Dia mengajar kita, doa Bapa kami yang sangat kita kenal. Lalu, apakah hanya ada Bapa di sorga? Seperti yang kita lihat sebelumnya dalam Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan siapakah dia? Ialah ibu kita. Sorgawi mengacu pada kerajaan sorga. Bapa kita di sorga, ibu kita di sorga. Inilah sebabnya kita dapat memastikan bahwa roh kita memiliki Tuhan Bapa, dan roh kita juga memiliki Tuhan Ibu. Kebenaran ini dapat ditemukan di seluruh Alkitab, dalam doa Bapa kami, dalam wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu, dalam kitab Kejadian pasal 1, dan dalam kitab Galatia pasal 4. Semuanya, apa yang ditunjukkan oleh keberadaan Bapa? Ini menyiratkan bahwa ada anak-anak. Jika kalian tidak memiliki anak, bisakah kalian menjadi ayah bahkan jika kalian berusia 100 tahun? Tidak bisa. Agar Tuhan disebut Bapa, jelas harus ada anak-anaknya. Sama seperti ada bapa dan anak-anak dalam keluarga duniawi, pasti ada bapa dan anak-anak dalam keluarga rohani juga. Itulah sebabnya hal-hal duniawi disebut gambaran dan bayangan dari hal-hal sorgawi. Mari kita lihat apakah ada anak-anak rohani di sorga, dengan membaca kitab 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Dalam pasal 6 ayat 17, tertulis, sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi siapa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Perkataan siapa ini? Demikianlah firman Tuhan, yang Maha Kuasa. Tuhan sendiri telah memberi kita ajaran ini. Tuhan telah menjelaskan kepada kita, aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Lalu, bukankah ada anak-anak karena seseorang telah memberi mereka kehidupan?
누군가가 생명을 주었기 때문 아니겠습니까? Ketika kita melihat sistem duniawi, semua kehidupan jasmani diberikan oleh ibu jasmani. Lalu, dapatkah kehidupan rohani yang kekal diberikan tanpa ibu rohani? Sama sekali tidak. Itulah sebabnya ada tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan siapa dia? Ialah ibu kita. Melalui Alkitab, Tuhan telah dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa kita benar-benar memiliki ibu kita. Jika tidak ada ibu, apakah kata Bapa diperlukan? Kita dapat hanya mengatakan Tuhan. Bapa dapat dilihat sebagai sebutan yang diberikan untuk membedakan dari Tuhan Ibu. Mari kita lanjutkan untuk memastikan hal ini. Ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Isa adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, kita ini anak-anak siapa? Melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ayat 26 mengatakan, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Dan ayat 31 mengatakan, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Itulah sebabnya, Alkitab asli menggunakan kata benda jamak Elohim, sekitar 2.500 kali, bukan kata benda tunggal untuk Tuhan. Ada alasan untuk menggunakan istilah jamak. Ada berapa banyak Tuhan? Karena Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ada. Mereka ditulis sebagai kata benda jamak dalam Alkitab asli. Kata Eloah atau kata El dari Israel adalah kata benda tunggal. Meskipun ada kata benda tunggal, Tuhan menggunakan bentuk jamak karena memiliki makna yang sangat penting, bukan? Bertentangan dengan apa yang dipercayai semua gereja, Tuhan tidak menyebut dirinya sebagai satu Tuhan. Biarlah semua orang yang hanya tahu tentang Tuhan Bapa mengetahui fakta bahwa Tuhan Ibu juga ada melalui Alkitab yang mereka baca. Beritahukanlah kepada semua orang, termasuk tetangga kalian. Meskipun mereka berkata, "Saya membaca Alkitab," mereka mengikuti pengetahuan yang salah dari orang-orang yang bersikeras, hanya ada Tuhan Bapa, dan hanya mewariskan pengetahuan seperti itu. Karena itu, kalian harus dapat membimbing semua orang untuk mengikuti jalan iman berdasarkan Alkitab dengan benar. Berharap bahwa kalian semua akan berusaha untuk memastikan bahwa semua umat manusia bersatu, berharmoni, dan menjadi satu melalui kasih di dalam Tuhan Ibu. Dan dengan demikian mewujudkan dunia kehidupan, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.